Halo, saya Alvin Nurfadila dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Pada hari ini saya akan membuat video public speaking. Ini adalah tugas kelima dari course public speaking saya selama belajar di Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkanlah nama saya Alfia Nurfadila dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan sedikit materi pada teman-teman semua tentang insecure pada remaja dan media sosial. Namun sebelum itu, ada satu buah quotes untuk teman-teman semua. Jonathan Haidt pernah mengatakan bahwa sebenarnya penilaian akan diri sendiri menunjang kehidupan manusia, bahkan hingga zaman nenek moyang kita terdahulu. Dia menganalogikan bahwa pikiran kita itu seperti monitor yang selalu bertanya, seberapa besar sih dirimu di mata orang lain? Sayangnya, otak kita itu nggak langsung tahu apakah kita berharga atau tidak di mata orang lain. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih insecure itu dan bagaimana cara mengatasinya. Soalnya siapa sih yang nggak tahu insecure? Istilah ini udah nggak asing lagi kita dengar. Bahkan hampir setiap hari ada saja orang yang mengklaim bahwa dirinya sedang mengalami insecure. Jadi, insecure adalah kondisi di mana seseorang merasa dirinya tidak pantas dan takut serta tidak aman dan secara tidak sadar menutup dirinya dari orang-orang di sekitar. Secara tidak sadar, kekhawatiran yang kita miliki mayoritas berasal dari faktor eksternal, dalam artian melalui apa yang kita lihat dari dalam diri orang lain. Kita hanya terfokus untuk mengulik kelebihan orang lain tanpa tahu apa kelebihan yang ada dalam diri kita. Lantas, bagaimana proses ini bisa terjadi? Nah, teman-teman tahu kan perkembangan teknologi pada zaman sekarang membawa kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Semua aktivitas manusia tiada hentinya terekspos di media sosial. Seiring berjalannya waktu, pengguna media sosial di Indonesia meningkat pesat. Dilansir dari Tempo, pada tahun 2018, sebanyak 50 juta jiwa manusia atau sekitar 56% dari total populasi masyarakat di Indonesia menggunakan media sosial secara aktif. Kemudian, pada tahun 2020, pengguna media sosial di Indonesia menurut Hootsuite We Are Social telah mencapai 160 juta pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2020. Nah, jumlah pengguna media sosial ini meningkat 12 juta atau sekitar 8,1% antara April 2019 dan Januari 2020. Yang artinya, hampir setengah dari penduduk di Indonesia mengetahui bagaimana pengoperasian media sosial. Tidak terhenti pada pengoperasian media sosial, ternyata dampak dari pengguna media sosial ini dapat mempengaruhi kesehatan mental atau kejiwaan seseorang. Nah, pasti teman-teman di sini tahu kan kasus tentang penyanyi sekaligus aktris Korea Selatan Choi Jin-ri atau yang kita kenal dengan Sulli, di mana artis ini meninggal karena bunuh diri pada tahun 2019 lalu. Pemberitaan tersebut pun dibenarkan karena setelah diteliti, Sulli memang melakukan percobaan bunuh diri lantaran merasa tertekan akibat komentar-komentar buruk mengenai dirinya oleh para netizen. Padahal, tidak semua perkataan netizen ini memang benar sesuai fakta. Nah, dari kasus ini, teman-teman tahu kan bagaimana bahayanya media sosial ketika kita sedang merasa insecure pada diri kita. Namun, daripada kita merasa insecure, lebih baik kita mencari tahu bagaimana sih cara mengatasinya. Tapi sebelum itu ada satu buah pantun buat teman-teman. Buah kedongdong, buah paya. Masih semangat dong untuk materi hari ini?
Oke, jadi di sini bagaimana cara mengatasi rasa insecure kita? Yang pertama itu satu, tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Nah, yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Jadikan kekurangan yang ada sebagai keunikan. Karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dua hal tersebut adalah hal terpenting yang mau tidak mau harus kita miliki. Nah, yang keempat, selalu bersyukur. Bersyukur adalah cara terampuh untuk menyelesaikan permasalahan. Selain bersyukur, jangan lupa untuk terus berusaha dan berdoa. Jadi, kesimpulannya, rasa insecure itu suatu hal yang wajar terjadi. Oleh karena itu, love your imperfection dalam diri seseorang itu perlu. Karena dengan kita mencintai kekurangan yang ada dalam diri kita, kita akan tahu apa yang ada dalam diri kita. Dan kita bisa memotivasi seseorang agar dapat percaya terhadap diri sendiri dan bisa berdamai dengan insecurity yang ada dalam diri mereka. Karena insecure sendiri tercipta dari perasaan cemas dan takut yang ada di diri kita. Dan hanya kita yang bisa menyembuhkannya dengan cara berdamai dengan rasa insecure kita yang ada dalam dari tubuh kita. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.